Assalamualaikum Bres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 2013, Inggris mempublikasikan catatan kriminalitas yang terjadi di negaranya selama berabad-abad. Dan dari banyak kasus yang kemudian dipublikasikan itu, beberapa diantaranya menarik perhatian publik. Salah satunya yang kemudian dikenal sangat kejam itu adalah kasus Amelia Dyer. Siapa itu? Seorang wanita yang bekerja sebagai perawat yang telah melakukan pembunuhan terhadap sekitar 400 bayi yang dititipkan kepadanya. Satu hal yang sangat luar biasa. Selama 30 tahun dia bekerja sebagai perawat, dia telah melakukan pembunuhan dengan tangannya sendiri. Yang dengan demikian berarti dia merupakan seorang pembunuh berantai yang paling banyak melakukan pembunuhan dengan tangannya sendiri. Elizabeth Bathory bisa dikatakan melakukan pembunuhan lebih banyak lagi, tetapi sebagian pembunuhannya itu dilakukan oleh pihak lain. Dia hanya memerintah karena dia bangsawan. Nah, Amelia Dyer itu melakukannya dengan tangannya sendiri terhadap bayi-bayi yang umurnya 3 tahun atau kurang dari itu. Bagaimana ceritanya? Amelia dilahirkan pada tahun 1837 di lingkungan keluarga yang cukup berada. Ayahnya adalah seorang pembuat sepatu yang cukup terkenal di wilayah itu, dan karena itu cukup untuk memberikan kehidupan yang mapan untuk keluarganya. Ibunya sebenarnya juga adalah seorang ibu rumah tangga yang baik awalnya, tapi kemudian terjangkit oleh gangguan mental tertentu yang menyebabkan bahwa si ibunya sering melakukan kekerasan, khususnya juga terhadap Amelia Dyer, yang dimana Amelia Dyer ini kemudian memberikan perawatan sampai ibunya meninggal dunia. Setelah itu Amelia Dyer mengalami kehidupan yang naik turun. Dia terlepas dari orang tuanya gara-gara keduanya kemudian meninggal, kemudian warisan kekayaan diserahkan kepada kakaknya dan sebagainya. Amelia Dyer kemudian menikah di usia 24 tahun dengan seorang laki-laki yang umurnya 54 tahun, dan karenanya usia pernikahannya itu tidak terlalu panjang karena suaminya meninggal duluan. Pada tahun 1860, 1 tahun setelah suaminya meninggal, Amelia memutuskan untuk mendirikan sebuah baby farmer, satu lembaga yang di saat ini sudah tidak ada lagi, tetapi di zaman dulu itu adalah sebuah tempat penampungan atau penitipan bayi untuk orang-orang yang memang membutuhkan tempat penitipan, sekaligus juga tempat pengadopsian bayi. Jadi ceritanya begini Baraya, di zaman dulu itu di Inggris itu banyak perempuan-perempuan yang melahirkan tanpa ayah karena berselingkuh atau karena seks di luar nikah dan sebagainya. Dan karena pada waktu Inggris masih konservatif, maka kelahiran di luar pernikahan itu dianggap sebagai sebuah aib. Karena itu banyak di antara ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang terpaksa untuk melahirkan di luar nikah itu, maka mereka harus menitipkan pada satu lembaga tertentu sampai si anaknya cukup besar agar dia bisa berpura-pura mengadopsinya, atau si anak itu kemudian diadopsikan kepada orang lain atau bahkan dibuang dan sebagainya. Nah, baby farmer itu bertugas untuk menyalurkan bayi-bayi yang hendak diadopsi dari orang-orang yang tidak ingin atau tidak menginginkan bayi-bayi yang dimaksud itu. Begitu. Amelia itu menarik tarif sekitar 18 juta sampai 145 juta terhadap setiap bayi yang dititipkan kepadanya untuk diadopsikan kepada pihak yang lain dan sebagainya. Nah, tetapi ada beberapa orang tua Inggris, khususnya perempuan Inggris, yang pada waktu itu demikian takut aibnya terbuka sampai meminta kepada Amelia untuk bunuh anak saya saja. Jadi si anaknya itu dibunuh, tapi gara-gara nggak tega dimintain kepada Amelia untuk membunuhnya. Kan pada waktu itu juga di Inggris itu teknologi belum secanggih sekarang, sehingga bayi yang meninggal karena lemas dan karena dicekik itu tidak bisa dibedakan. Nah, karena itu Amelia awalnya itu memiliki tugas, beberapa diantaranya adalah mencekik bayi-bayi yang baru dilahirkan. Begitu. Mungkin gara-gara dia kemudian terinspirasi dengan kejadian yang seperti itu, pada masa-masa berikutnya dia melakukan pembunuhan dengan inisiatif sendiri, bukan gara-gara diminta oleh orang tuanya, bukan gara-gara apa, tapi misalkan gara-gara orang tuanya telat membayar kepada dia sehingga diputuskan untuk membunuhnya. Kemudian dilaporkan kepada keluarganya bahwa anaknya mati sesak, dan anak mati sesak di Inggris pada waktu itu memang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak banyak dicurigai ketika ada orang yang melaporkan bahwa anaknya meninggal gara-gara sesak gitu, seperti itu. Dan semakin seiring berjalannya waktu, 10 tahun, 20, 30 dan seterusnya, Amelia Dyer melakukan pembunuhan benar-benar semakin lama semakin kejam. Anak-anak yang di situ kadang-kadang dibunuhnya
bukan gara-gara tidak orang tuanya tidak mau membayar atau gara-gara apa, tapi gara-gara kesal aja atau gara-gara tidak suka pada satu bayi tertentu begitu. Dan pembunuhannya dilakukan, ada beberapa cara yang dilakukan. Emilia diantaranya adalah melakukan pembiaran secara total terhadap bayi itu. Jadi bayi itu nangis, kelaparan, bayi itu butuh selimut, bayi itu apa dan sebagainya, itu dibiarkan sampai meninggal. Tidak ditengok, tidak diapain. Itu ada kasus yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Atau dicekik, atau dicekokin dengan alkohol atau heroin. Karena heroin pada waktu itu digunakan atau opium digunakan oleh Emilia Dyer pada waktu itu untuk menenangkan bayi-bayi yang rewel. Jadi kalau bayi rewel sedikit dan dia tidak suka sekali dengan bayi-bayi yang rewel, dia dikasih opium sampai dia reda nangisnya. Seperti itu, dikasih ngefly seperti itu. Nah, tapi dampaknya apa? Ya, ada bayi yang secara sengaja meninggal gara-gara dicokokin oleh obat-obatan yang sangat brutal itu. Ada juga yang secara tidak sengaja mati gara-gara konsumsi opium yang terlalu berlebihan. Tapi apapun itu, jumlahnya itu sangat-sangat banyak, sekitar 300 sampai 400 bayi. Bagaimana ceritanya Emilia Dyer bisa sampai ketahuan praktek kekejamannya itu? Ceritanya adalah ada seorang guru yang sempat menitipkan bayinya ke Emilia Dyer. Beberapa bulan kemudian si guru itu datang untuk menjenguk, untuk mengambil anaknya kembali karena kehidupan ekonominya sudah membaik. Nah, ketika diambil, si bayinya kan berubah wajahnya, badannya kok beda ya. Setelah disimak-simak, diselidiki-selidiki, ternyata bekas lahirnya itu, tanda lahirnya itu tidak ada di situ, yang membuktikan bahwa ini bukan anaknya telah ditukar. Nah, tak lama setelah itu atau beberapa hari sebelum itu ditemukan di Sungai Thames itu seorang bayi yang meninggal, yang dipalidkan ke sana, dihanyutkan ke sana. Setelah diselidiki ternyata ini adalah bayi dari si guru yang dimaksud itu. Nah, muncullah kemudian inisiatif dari para polisi untuk membuat semacam kelompok detektif kecil untuk mencari siapa sesungguhnya pelaku dari pembunuhan ini. Dan ternyata ditemukanlah di Emilia Dyer itu, di rumah kontrakannya itu, tempat dia mengasuh bayi-bayinya itu. Setelah digeledah, bau busuk menyeruak, di dapurnya itu banyak bayi-bayi yang sudah menjadi jenazah, yang belum dikuburkan. Ada surat perjanjian, ada kwitansi, ada jerat leher dan sebagainya yang sudah membuat Emilia tidak lagi bisa mengelak tentang apa yang dilakukannya selama ini. Pada tahun 1886, Emilia Dyer disidang, dan kemudian dalam sidang itu dia divonis bersalah dan akan digantung. 10 tahun kemudian dia benar-benar digantung, dihukum mati. Banyak orang bersorak-sorai di situ, tetapi banyak juga yang kemudian mengajukan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Misalkan, bagaimana ceritanya dia tega membunuh bayi itu? Kan dalam pikiran kita, dalam prasangkaan kita, membunuh orang dewasa itu mungkin lebih memiliki motif yang masuk akal daripada membunuh bayi gitu. Kalau kita membunuh orang yang sudah dewasa, mungkin gara-gara dia itu menyebalkan sehingga kita layak untuk memberikan kepada dia hukuman gitu, misalkan ya. Atau misalkan orang yang sudah dewasa itu mengancam jiwa kita atau mengganggu kepentingan kita sehingga kita membunuhnya. Ya, walaupun betapapun membunuh itu salah, tetapi ada alasan-alasan yang mendorong kita memang agak masuk akal kalau kita melakukan pembunuhan terhadap orang yang dewasa gitu. Tetapi terhadap bayi 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, apa yang mereka ancam kepada kita gitu? Kepentingan apa yang mereka rusak untuk kita gitu? Bahkan dalam kasus Emilia, justru kalau si bayinya sehat, maka itu jauh lebih baik buat bisnisnya. Kenapa dia justru malah melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi yang dimaksud itu, bahkan dengan cara-cara yang sangat keji gitu. Nah, tapi dari pertanyaan itu kemudian muncul sebuah pertanyaan yang lebih filosofis. Misalkan pertanyaannya adalah, kalau memang kejadiannya seperti itu, kenapa kita harus menghukum Emilia Dyer? Kenapa kita tidak membebaskannya saja, atau kemudian kita mengurungnya hanya agar dia tidak melakukan kekerasan lagi, tetapi dia tidak usah dihukum yang lain lagi gitu, apalagi dihukum mati. Maksudnya begini Baraya, kan kalau dia tidak memiliki motif untuk melakukan seperti itu, mungkin dia didorong oleh sesuatu yang lain. Tes medis yang kemudian kita ketahui menyebutkan bahwa Emilia Dyer itu mendapatkan depresi, sempat dia mengalami depresi, sempat mengalami gangguan mental berkali-kali, dan banyak diantaranya itu yang mendapatkan turunan dari ibunya. Artinya gen kekerasan yang ada dalam dirinya itu sebenarnya menurun dari ibunya. Berarti kalau dia melakukan kekerasan, sebenarnya itu adalah tuntutan gennya yang sama sekali dia tidak kehendaki gitu. Tapi kan si ibunya juga memiliki gen itu dan dia tidak melakukan pembunuhan. Ya karena si ibunya itu ada dalam kontrol pihak lain, misalkan keluarganya atau suaminya dan sebagainya. Sedangkan Emilia itu ada dalam sendirian. Maksud saya adalah gini,
Gen kekerasan yang ada dalam diri Emilia Dyer itu bukan kehendaknya, tapi merupakan turunan dari ibunya. Dan kemudian Emilia Dyer itu mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk, pengalaman yang pahit, kemudian dia merasakan ditinggal sama suaminya ketika dia sedang membutuhkan dan sebagainya, atau misalkan ketika dia misalkan hidup tanpa kontrol pihak yang lain, karena dia benar-benar ada seorang diri yang kemudian merawat bayi-bayi itu. Mungkinkah sebenarnya dia tidak layak dihukum karena perbuatan jahatnya itu dilakukan semata-mata karena dorongan gen dan karena kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya? Mungkinkah seperti itu? Mungkinkah masalah sosial dan masalah gen, masalah biologis yang mendorong melakukan seperti itu? Kalau seandainya asumsi itu kita jejalkan, maka pertanyaan yang tadi itu harus berulang. Apakah kita layak untuk melakukan hukuman terhadap orang yang sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan kejahatan? Faktanya adalah bahwa setiap manusia itu diciptakan berbeda, fisiknya berbeda, tampilannya berbeda, karakteristik berbeda, hormonnya berbeda, kondisi gennya berbeda, semuanya, dan termasuk juga pengalamannya berbeda-beda. Nah, karena itu ada orang-orang yang bodoh, dan bodoh itu karena gara genetiknya. Ada orang yang jahat secara genetiknya memang dia jahat. Ada orang yang pintar secara genetik dia pintar. Ada orang yang hebat, ada orang yang jago bicara, ada orang yang kuat secara fisik dan sebagainya. Secara genetik dia terbentuk seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dia inginkan. Jadi kalau misalkan ada orang yang ranking 1, misalkan ada orang yang sangat berprestasi, misalkan sangat pintar luar biasa, apakah dia pantas untuk dipuji? Kan itu adalah karena gennya sendiri. Oh bukan, itu karena gennya memang iya, tapi yang paling utama adalah gara-gara usaha kerasnya dia, kerja kerasnya dia, pantang menyerahnya dia, misalkan seperti itu. Tetapi pada faktanya gen pantang menyerah itu ada, gen anti putus asa itu ada, yang mendorong bahwa seseorang yang memiliki gen tertentu pantang untuk putus asa. Jadi bahkan seseorang yang mencapai prestasinya gara-gara misalkan dia pantang menyerah, itu pun bukan gara-gara kehendaknya, tapi dorongan dari gennya. Kalau Baraya misalkan malas, suka rebahan, Baraya suka membantah orang tua dan sebagainya, ada gen-gen tertentu yang bertanggung jawab terhadap aktivitas Baraya itu. Jadi kalau misalkan Baraya melakukan kekerasan, apakah Baraya sah untuk dihukum? Karena Baraya sebenarnya hanya mengikuti dorongan yang secara alamiah ada pada diri Baraya. Atau misalkan Baraya secara genetik tidak jadi bermasalah, tetapi Baraya ada di sebuah lingkungan yang membuat Baraya menjadi bermasalah, menjadi anak nakal atau apa dan sebagainya, misalkan seperti itu. Apakah Baraya pantas untuk disalahkan ketika melakukan kekerasan? Kan yang menempatkan Baraya lahir di satu tempat, di satu lingkungan tertentu, dengan orang tua tertentu dan sebagainya, itu juga bukan Baraya. Jadi kalau misalkan Baraya misalkan melakukan tindakan kriminal, kenapa? Karena sejak kecil dibesarkan di lingkungan anak-anak jalanan yang tidak memberikan kepada Baraya sosialisasi untuk melakukan kebaikan, tapi Baraya di situ justru akan didorong untuk melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Kalau misalkan Baraya pada akhirnya melakukan kejahatan, apakah Baraya sah untuk dihukum? Berhubung Baraya itu sama sekali tidak berkehendak untuk mengalami kejadian-kejadian yang mendorong Baraya melakukan kekerasan. Kan itu sebenarnya pertanyaan filosofisnya itu seperti itu. Saya ajak Baraya pada kisah yang lain, kisah nyata yang terjadi pada tahun 1993, yaitu kasus Venables dan Thompson. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu adalah dua anak, usianya 10 tahun atau kisaran 9 dan 10 tahun. Di suatu hari tahun 93 itu mereka memutuskan untuk bolos sekolah dan kemudian mabal, jalan-jalan ke mall. Di mall itu mereka menemukan ada satu anak usia 2 tahun yang kemudian mereka intip, mereka intai ketika orang tuanya lengah sedikit karena berbelanja pada waktu itu. Mereka langsung menculik anak itu, membawa jalan-jalan, dan ketika si anaknya mulai menangis mencari ibunya, mereka mulai melakukan kekerasan, memukulnya, menendangnya, menjatuhkannya berkali-kali, padahal anak yang dimaksud masih 2 tahun. Dan ketika si anak sudah benar-benar lemas, di pinggir rel kereta api, si anak yang dimaksud itu mendapatkan perlakuan yang kejam, ditendang dengan sekeras-kerasnya, di apa dan sebagainya, dipukul dengan besi dan sebagainya, sampai si anak 2 tahun itu meninggal. Jasadnya kemudian disimpan di rel kereta api dan dilindaskan kepada kereta api yang lewat. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak itu? Kenapa Venables dan Thompson yang usianya masih 9 dan 10 tahun itu tega melakukan pembunuhan terhadap anak yang usianya 2 tahun? Nah, ini luar biasanya adalah Thompson dan Venables pada waktu itu juga tidak mengerti kenapa mereka harus melakukan itu. Ketika kemudian mereka disidang oleh polisi, kemudian datang psikiater, orang-orang
panik, galau, takut, heran kenapa ada anak yang melakukan kejahatan sampai se ekstrim ini, masih anak-anak, bagaimana sebenarnya pengawasan orang tua terhadap mereka dan sebagainya. Psikiater didatangkan, mereka ditanya, apakah kalian sudah tahu konsep benar dan salah? Ya, mereka tahu bahwa misalkan menculik anak itu salah, mereka itu tahu bahwa misalkan melakukan kekerasan pada anak itu salah dan sebagainya, mereka tahu itu. Tetapi bahkan mereka ketika polisi datang, mereka bertanya, apakah polisi sudah datang untuk menghidupkan kembali anak itu, yang menunjukkan bahwa si anak-anak itu juga sebenarnya konsep tentang hidup dan mati belum benar-benar paham. Ya, masih 9 tahun pada waktu itu. Tapi apa boleh buat, pada waktu itu pada akhirnya pengadilan menghukum 2 anak itu sekitar 8 tahun penjara karena anak itu masih kecil dan seharusnya direhabilitasi dan sebagainya. Mereka kemudian namanya diganti, yang barusan saya sebut Venables dan Thompson itu adalah nama palsu. Nama aslinya sampai sekarang tidak pernah diketahui. Dia kemudian diamankan di tempat yang sangat dirahasiakan, keduanya diadili oleh pejabat-pejabat yang tidak pernah diketahui dan sebagainya, karena amarah publik pada waktu itu benar-benar membuncah pada 2 anak ini. Tetapi kemudian yang kemudian menarik perhatian kita adalah bagaimana sikap si anak-anak itu. Si anak-anak itu diketahui mengalami stres berat setelah melakukan pembunuhan. Khususnya Venables itu selain stres, selain depresi, dia juga dikejar-kejar sama mimpi buruk. Jadi ada mimpi buruk yang berulang yang terjadi padanya. Yang mimpi buruk itu adalah flashback kejadian tentang kasus pembunuhan itu, penculikan dan kemudian pembunuhan itu, yang menunjukkan pada waktu itu bahwa si anak itu sebenarnya juga tidak benar-benar sadar dan tidak benar-benar mengerti kenapa dia harus melakukan pembunuhan itu. Nah, jadi dalam kasus ini apakah si anak itu layak untuk dihukum? Luar biasanya adalah, kan itu kejadiannya tahun 1993, dan sekarang si anak itu dua-duanya sebenarnya sudah bebas. Sejak tahun 2000-an awal sudah bebas, tetapi kedua-duanya itu kemudian melakukan kekerasan dan kekerasan lagi, kriminalitas lagi dan kriminalitas lagi. Misalkan Venables itu diketahui sering berkelahi di bar. Kemudian dia juga diketahui nyandu narkoba, dia juga pernah mengedarkan narkoba, dan yang lebih serius lagi adalah dia terlibat pada penyebaran konten-konten yang berhubungan dengan pedofilia. Seperti itu. Nah, masalah narkoba, masalah berantem di bar, masalah alkohol itu menunjukkan bahwa depresinya atau stresnya itu belum hilang. Karena yang biasanya nenggak yang seperti itu biasanya berhubungan dengan stres dan depresi, iya kan? Dan sedangkan yang terkait dengan kasus pedofilia itu menunjukkan bahwa memang jiwanya itu adalah jiwa yang masih berhubungan dengan cerita waktu dia melakukan kasus waktu kecil itu. Nah, jadi sekali lagi masalahnya adalah mungkinkah si anak itu memang benar-benar melakukan sesuatu secara sengaja, atau dia ada kekuatan lain yang mendorong dia supaya melakukan hal yang seperti itu. Kalau misalkan Baraya mau menjawab pertanyaan ini dalam kacamata sains, maka sebenarnya masalahnya selesai. Yaitu apa? Yaitu tahun 2014 di Finlandia itu ada sebuah penelitian yang kemudian menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan itu didorong oleh gennya. Ada 2 gen yang terkandung dalam setiap diri manusia, tetapi kalau gen itu berlebih, maka dia akan mendorong manusia untuk melakukan kekerasan. Kalau misalkan ada orang-orang tertentu yang memiliki gen yang dimaksud itu, dia akan cenderung untuk melakukan kekerasan 13 kali lipat daripada orang yang lain. Dan kemudian di Amerika Serikat juga pernah diselidiki, narapidana-narapidana di sana itu banyak di antara napi-napi yang ada di Amerika Serikat itu melakukan kekerasan atau yang membuat mereka masuk ke dalam penjara mendapatkan status napi itu karena mereka memang memiliki gen yang dimaksud itu. Dan kemudian ada beberapa yang tidak, tetapi gara-gara mendapatkan pengalaman yang buruk atau mendapatkan pendidikan yang buruk. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Kebanyakan napi di Amerika Serikat dan di Finlandia, setidaknya yang telah diteliti, itu ternyata banyak di antara mereka yang lebih dari 50% yang melakukan kekerasan itu gara-gara ada gen kekerasan dalam dirinya, atau gara-gara mereka mengalami pengalaman yang buruk seumur hidupnya. Dibully kah, ada di lingkungan sosial yang sangat buruk, ada dalam lingkungan broken home dan sebagainya. Nah, lingkungan tempat mereka dilahirkan dan gen yang ada dalam dirinya itu lagi-lagi bukan kehendaknya. Jadi dorongan mereka untuk melakukan kekerasan sebenarnya bukan dari diri mereka sendiri, tetapi dari sesuatu yang sama sekali tidak mereka kehendaki. Kalau misalkan pertanyaannya kita balik lagi dan kita ulang lagi, apakah mereka layak untuk mendapatkan hukuman?
Video ini sebenarnya bukan untuk apa-apa, video ini adalah untuk berdiskusi bersama-sama, kita pecahkan masalah-masalah filosofis yang seperti ini, menurut tanggapan Baraya seperti apa. Tapi sambil saya nunggu Baraya untuk nulis di kolom komentar bagaimana itu, ada cerita yang sangat unik di Norwegia. Di sana itu ada sebuah penjara namanya Bestroy. Penjara itu disebut sebagai salah satu penjara paling indah dan paling baik di dunia. Penjaranya tidak ada jerujinya, tidak ada apa-apanya, hanya sebuah pulau yang membuat orang-orang terisolasi di sana, begitu. Nah, napi-napi yang ada di sana itu dibebaskan berkeliaran semau mereka. Di sana ada tokonya, ada rumah-rumahnya, ada apa, dan mereka bercengkrama dengan napi yang lain, mereka bercengkrama dengan sipir yang lain. Yang sipir itu juga berinteraksi dengan sangat baik dengan mereka. Mereka juga di sana bebas untuk bekerja. Mereka bekerja, ada yang beternak, ada yang bertani, ada yang apa, dan pendeknya mereka diperlakukan secara manusiawi, kemudian mereka diajarkan untuk berperilaku dengan sangat baik. Dan karena mereka di sana juga bekerja, mereka bisa belanja dan sebagainya. Setelah mereka keluar dari penjara, mereka bisa mendapatkan uang 2 miliar, 3 miliar hasil dari jerih payah mereka bekerja di Bestroy, di penjara yang dimaksud itu. Apa yang sangat unik dari sini adalah bahwa ternyata 85% napi lulusan dari Bestroy ini tidak melakukan tindakan kejahatan apapun lagi setelahnya. Tidak ada kasus apapun lagi setelahnya. Ini berbeda dengan 70% napi dari penjara-penjara lain di Eropa yang justru menunjukkan hal yang sebaliknya. 70% mantan napi di Eropa itu melakukan kejahatan lagi. Sedangkan di sini 85% justru malah benar-benar tobat. Kenapa bisa seperti itu? Karena pendekatannya di sana itu bukan dihukum orang yang jahat itu, tetapi dikembalikan jiwa-jiwa kemanusiaannya. Jadi mereka itu ditanamkan bahwa kalian itu sebenarnya bukan penjahat, kalian itu tidak bersalah. Kalaupun kalian bersalah itu adalah karena unsur-unsur dari luar. Jadi yang didoktrinkan itu, yang ditekankan itu adalah seperti itu, sehingga ketika keluar mereka benar-benar menjadi civilization, menjadi bagian dari masyarakat. Mereka tidak pernah dicap, tidak pernah dicemooh, tidak pernah didoktrin, tidak pernah dinyatakan, divonis dan sebagainya. Akhirnya mereka bebas. Ketika mereka bebas, mereka menjadi orang-orang yang sepenuhnya berbeda. Nah, menurut Baraya bagaimana kalau itu diterapkan misalkan di Indonesia? Kan di Indonesia itu kalau misalkan orang masuk penjara, orang yang nggak sengaja masuk penjara, atau orang yang tidak sengaja melakukan kekerasan kemudian masuk penjara, ketika keluar dari penjara dia menjadi kriminal beneran kan? Karena di dalam penjara itu dididik untuk menjadi kriminal, lingkungannya, sipirnya, lokasinya, semuanya. Jadi ketika penjara-penjara yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, itu justru menjadi pabrik bagi kriminal-kriminal kelas kakap dunia. Bener kan? Seperti itu. Bahkan peredaran narkoba di Indonesia 70% itu dilakukannya dari dalam lapas, yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi di penjara itu sebenarnya bukan tempat rehabilitasi, bukan tempat lembaga pemasyarakatan, tetapi menciptakan kriminal-kriminal baru. Nah, sekarang kita buka pendekatan yang di Norwegia itu. Bagaimana kalau misalkan si penjara itu digunakan sebagai pusat rehabilitasi agar orang yang tinggal di sana justru merasa tidak terhukum, merasa nyaman, dan dia menjadi manusia kembali secara utuh apa adanya. Silahkan diskusikan di kolom komentar. Saya tidak menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.